Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa'azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa senantiasa berusaha mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, diantaranya dengan talabul ilm. Kita melanjutkan bacakan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Bab yang kita bacakan masih berkaitan tentang as-salaf wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu bagaimanakah para salaf di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Riwayat selanjutnya disebutkan oleh muallif an Abil Mundir Ismail bin Umar, dari Abu Mundir Ismail bin Umar beliau mengatakan, sami'tu Aba Abdurrahman Al-Umari, aku pernah mendengar Abu Abdurrahman Al-Umari yaqulu, beliau mengatakan, inna min ghaflatika i'radaka 'anillah bi antara ma yushituhu fatujawizuhu wala ta'muru wala tanha khaufan mimman la yamliku durran wala naf'a. Beliau mengatakan, Abu Abdurrahman Al-Umari, beberapa riwayat berikutnya nanti disebutkan dari penjelasan terkait dengan beliau, yaitu Abu Abdurrahman Al-Umari. Beliau mengatakan, inna min ghaflatik, sesungguhnya di antara yang melalaikanmu, yang melalaikan kita, melalaikan manusia, i'radaka 'anillah, yaitu berpalingnya kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dia berpaling dari Allah taala, maka berarti dia telah lalai. Dan di antara bentuk kelalaian beliau sebutkan bi antara, yaitu dengan bahwasanya engkau melihat mayushituhu, engkau melihat ada sesuatu itu adalah dimurkai Allah Ta'ala, sesuatu yang dimana mendatangkan ancaman dari Allah Ta'ala, fatujawizu, namun kalian itu tetap melakukannya. Tahu ini salah, tetap dilakukan. Juga yang membuat lalai terkait dengan bab kita, wala ta'mur wala tanha, kamu tidak mau memerintahkan kebaikan dan kamu tidak mencegah kejahatan, keburukan dan kemungkaran. Kenapa tidak melakukan amar nahi mungkar? Khaufan, karena takut, khawatir, mimman la yamliku durran wala naf'a, kepada orang yang sebenarnya sejatinya tidak memiliki madarat dan manfaat, tidak bisa membuat madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat secara dzati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini para jamaah, beliau mengatakan bahwasanya
di antara yang membuat lalai seseorang itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya maknanya adalah ketika seseorang itu tahu, dia itu faham tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan dia mampu melakukannya, maka kemudian dia meninggalkannya, dia tidak melakukannya, ini akan bisa membuat namanya ghaflah, lalai. Maqala sami'tuhu yaqul, dan beliau juga Abu Mudhir Ismail bin Umar juga pernah mendengar Abu Abdurrahman Al-Umari mengatakan, man taraka al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, barang siapa yang dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar min makhafatil makhlukin, karena dia takut, karena dia khawatir kepada makhluk, kepada sesama makhluk, pada manusia lain, nuziat minhu haibatullah ta'ala, akan dicabut dari seorang ini kewibawaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencabut kewibawaan kepada seorang ini. Jadi ketika seseorang, sekali lagi, dia memiliki kemampuan istita'ah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak lakukan karena apa? Karena takut pada orang lain, karena takut pada makhluk, maka wibawanya akan Allah cabut. Sehingga digambarkan oleh beliau bagaimanakah model, bentuk, contoh kewibawaan dicabut. Falau amara ba'da waladi au ba'da mawalihi, kalau sekiranya orang yang meninggalkan ini, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dan dia kemudian sudah dicabut wibawanya Allah Ta'ala, sekiranya dia memerintahkan sebagian anaknya, menyuruh anaknya, atau memerintahkan kepada pelayannya, budaknya, lastakhaffa bih, niscaya akan diremehkan, tidak dianggap oleh anaknya, tidak dianggap oleh pelayan atau budaknya. Ini karena apa? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, takut kepada makhluk. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Dari ayat ini menunjukkan bagaimanakah kita senantiasa harus berusaha untuk mencanangkan pada diri kita, dimanapun kita berada, maka yang namanya tugas amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas kita masing-masing. Minimal sebagaimana beliau sebutkan, minimal yaitu kepada keluarga kita. Kalau dengan keluarga saja tidak bisa, apatah lagi kepada orang lain. Sehingga sungguh sangat memprihatinkan, menyedihkan ketika ada seorang dikenal Masya Allah, dia itu kalau dengan orang lain keras, dengan orang lain tegas, dengan orang lain berani membantah. Begitu dengan keluarganya, bahasa Jawanya kutu, ya, nggak berani dengan keluarganya. Nah, ini kebalik. Kenapa dia bisa berani di luar seperti singa, yang ketika ada orang berbuat salah sedikit langsung diingkari dengan kerasnya, tapi begitu ada kemungkaran dalam keluarganya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kebalik para jamaah. Padahal kita tahu bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Yang harus kita jaga dulu adalah diri kita dan keluarga kita. Maka ini menunjukkan bagaimanakah kita seharusnya bisa dan mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Dan lihatlah para jemaah, ketika orang-orang mereka mampu bisa mengkondisikan keluarganya, maka dia bisa menjadi qudwah, bisa menjadi uswah bagi yang lainnya. Meskipun dia tidak secara langsung yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada orang lain, tapi ketika dia sudah melakukan dalam keluarganya, bisa dicontoh oleh keluarga yang lainnya.
Maka perhatikan di sini, di antara hal yang membuat wibawa seorang ayah misalkan atau seorang ibu kemudian tidak dianggap oleh anaknya, bisa jadi karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Al-afu, mohon maaf ya. Di dalam fakta atau di dalam kenyataannya bahwasanya tidak sedikit di antara orang tua yang notabene ya kadang-kadang seorang ibu itu karena tidak tega dengan anaknya. Kalau dia menyuruh anaknya demikian, nanti khawatir anaknya purik ya, mutung ya, ngambek dan yang lainnya, akhirnya tidak dilakukan. Itu sebenarnya sedang menanamkan keburukan. Nanti kalau misalkan anaknya minta begini yang tidak benar, tidak berani menolak. Kalau ditolak khawatirnya nanti ngambek, hanya dituruti. Ini sebenarnya menanamkan keburukan. Justru ketika ada perilaku perbuatan anak yang salah, sudah menjadi kewajiban orang tua itu untuk merubahnya bil yad, itu dengan tangan, karena anaknya sendiri. Nah, adapun caranya itu adalah orang tua lebih tahu. Jadi ketika katakanlah di dalam perkembangan zaman ini ada ungkapan-ungkapan bahwasanya orang tua itu jangan memarahi anak. Nah, ini harus diarahkan kepada makna yang benar. Ada makna yang benar. Kalau memang tidak memarahi, tapi harus tetap mengingkari kemungkarannya. Karena kalau orang mengingkari kemungkaran biasanya nadanya marah. Biasanya nadanya dengan kemarahan. Dan sebenarnya adalah pendidikan juga. Pendidikan tidak sengaja harus yaitu senang-senang terus. Ya, ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Ada yang beri dorongan motivasi, ya, kebaikan. Ada tarhib, ada memberi rasa takut. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya senantiasa lakukan ini, ya. Memang kalau kita melihat dari orang-orang katakanlah dari sisi ilmu psikologis, kita jangan melakukan jangan mengatakan jangan, tidak boleh dan yang lainnya. Ya, tapi itu harus ditempatkan pada tempatnya. Tidak semuanya kemudian seperti itu. Ya, maka dari itu para jamaah usahakan yang paling utama di dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah di keluarga sendiri. Selanjutnya ya ikhwah azani wasallam. Wa an Sulaiman ibni Abdurrahman ibni Isa, dari Sulaiman bin Abdurrahman bin Isa, haddatsana Abu Khulaid Utbah bin Hammad Al-Qari, mengabarkan kepada kami Abu Khulaid Utbah bin Hammad Al-Qari, seorang qari. Haddatsana Al-Auza'i, mengabarkan kepada kami Al-Auza'i. Beliau mengatakan ba'asa Abdullah ibnu Ali, telah mengirimkan Abdullah bin Ali yang merupakan yaitu pemimpin saat itu di situ, ilayya, mengutus kepadaku seseorang, mengutus untuk dipanggil. Jadi Al-Auza'i rahimahullah ta'ala dipanggil untuk menghadap kepada yaitu gubernur yang ada saat itu, Abdullah bin Ali. Fashtadda dzalika alayya, maka kemudian beliau Al-Auza'i itu merasa berat ketika dipanggil untuk menghadap pimpinan ini. Namun yang namanya dipanggil oleh seorang pimpinan, seorang gubernur, ya, kalau di kita seorang wali kota misalkan, ya, wa qadimtu, akhirnya aku datang karena diminta untuk datang, taat kepada pimpinan. Padakhaltu, maka kemudian aku masuk menemui pimpinan, yaitu gubernur ini. Wa nasu simafan, pada saat itu manusia itu yang ada di hadapan gubernur ini adalah simatan, ada dua saf
atau dua kelompok. Faqala, maka bertanyalah pimpinan ini Abdullah bin Ali, yaitu bertanya kepada Al-Auza'i, ma taqul fi mahrajina, apa yang bisa kau katakan kepada kami untuk memberikan solusi sedang ada masalah di situ, wa ma nahnu fi, dan kita harus menghadapinya dengan cara bagaimana. Ya, ada suatu permasalahan yang tidak disebutkan di sini masalah apa. Intinya sedang ada masalah, kemudian dimintai pendapat untuk memberikan solusi. Qultu, maka Al-Auza'i mengatakan, aslahallahul amir, seorang pimpinan, seorang amir. Maka beliau mendoakan dulu, aslahallah al-amirah, semoga Allah membaguskanmu wahai pemimpin, wahai amir. Qad kana baini wa baina Dawud bin Ali mawaddatan, sungguh antara diriku dan Dawud bin Ali itu ada rasa ikatan kasih sayang. Di sini mensyaratkan bahwasanya Dawud bin Ali ini ada hubungan dengan yaitu Abdullah bin Ali, bisa jadi adalah ayahnya atau yang lain. Qala, karena sebelumnya Al-Auza'i mengatakan ada hubungan baik dengan Dawud bin Ali, la tuhbirani, maka Amir mengatakan, kalau begitu kabarkan kepadaku apa, ya, apa yang engkau katakan. Karena ini nanti akan disebutkan oleh Madhahabi, yang namanya Abdullah bin Ali ini seorang raja, seorang gubernur atau pimpinan yang jabbaron, yang otoriter, ya. Maka beliau fatafakar, aku berpikir, ini saya ngomong jujur atau tidak. Summa qultu la usaddiqannah, kemudian aku mengatakan, baik, aku akan jujur kepada dia. Kalau dia tanya apa, aku jawab sesuai dengan pertanyaannya. Wastabsaltu lil maut, dan aku sudah memasrahkan diri, memberikan diri untuk menghadapi kematian. Karena adalah raja yang otoriter, orang yang lalim. Ketika ada orang yang salah langsung dihukum, ya, bahkan langsung dihukum mati. Maka Al-Auza'i siap untuk mati ketika mengatakan yang hak. Summa rawaitu lahu an Yahya bin Sa'id hadis al-a'mal, kemudian aku katakan kepadanya yaitu hadis dari Yahya bin Sa'id, hadis tentang al-a'mal, yaitu hadis tentang masalah innamal a'malu binniyat. Maka disebutkan tentang hadis tersebut. Nah, kemudian ketika Al-Auza'i rahimahullah ta'ala menghadapi seorang amir ini, biyadihi qadibun, di tangannya amir ini ada qadib, yaitu ada kayu, ada tongkat, yang kutubih, yang diketuk-ketukkan, yang dipukul-pukulkan. Biasa orang kalau misalkan seorang raja semacam tongkat itu diketuk-ketukkan, ya ini pertanda bahwasanya ketika ada yang tidak benar langsung bahasanya digetak dengan tongkat itu sehingga orang itu menjadi kaget dan takut. Summa qala, kemudian amir ini mengatakan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, wahai Al-Auza'i, ma taqul fi qatli ahli hadzal bait, apa pendapatmu di dalam hal yaitu membunuh pemilik rumah ini? Boleh tidak kita membunuh orang yang ada di rumah ini? Ya, artinya membunuh seseorang. Maka tadi Al-Auza'i sudah mengatakan bahwasanya aku akan ngomong jujur, ya, tidak, bahasa kita tidak basa-basi di hadapan pimpinan, akan ngomong apa adanya, akan ngomong jujur. Maka ketika ditanya apakah boleh membunuh seseorang, maka beliau katakan, qultu haddatsani Muhammad ibnu Marwan, mengabarkan kepadaku Muhammad bin Marwan, an Mutarrif bin Syakhir dari Mutarrif bin Syakhir, an Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyetir hadis dari sumbernya dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahillu qatlul muslim illa fi thalath, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dalam 3 kondisi, dengan 3 sebab.
Yang isinya yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yaitu seorang yang sayyib, orang yang pernah menikah kemudian dia berbuat zina, maka dia dihukum rajam. Boleh dia dihukum dengan mati, dengan kematian, dengan dirajam. Wan nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dengan jiwa, ya, orang membunuh dikisos, ya, maka ini boleh. Kemudian watarikul dini, orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Wal mufaraqul jamaah, dan dia menyempal, ya, dia kemudian memisahkan diri dari jamaah, namanya orang murtad, maka dia boleh dibunuh. Tapi tentunya yang bunuh adalah atas instruksi penguasa. Ayo lehwa azani wa sallallahu wasaqal hadis, maka ini kemudian disebutkan hadis tersebut. Nah, ketika beliau ditanya tentang membunuh, maka beliau sebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya Al-Amir ini tidak kemudian bisa membantah, tidak bisa membantah. Faqala, maka kemudian bertanya berikutnya Amir ini, ahbirni anil khilafah. Baik, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang khilafah. Maksudnya tentang khilafah sejak Rasulullah SAW ke bawah itu bagaimana, ya? Wasiyatan lana min Rasulillah. Apakah ada wasiat dari Rasulullah SAW tentang masalah kekhilafahan ini? Ya, artinya kekhilafahan yang dimaksud adalah apakah ada wasiat Rasulullah SAW bahwasanya khilafah harus turunan Rasulullah SAW? Maka jawab beliau Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, faqultu lau kanat wasiyatu min Rasulillah, kalau sekiranya ada wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasanya sekiranya Rasul berwasiat yang menjadi penggantiku adalah dari ahlul bait, dari keturunanku, sekiranya ada itu, ma taraka Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ahadan yataqaddama, niscaya Ali bin Abi Thalib tidak akan meninggalkan seorang pun untuk mendahuluinya, pasti akan diambil oleh beliau. Misalkan Rasul sudah tidak ada, maka khalifah yang pertama adalah Ali. Misalkan ada wasiat, tapi kenyataannya tidak ada wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Amir ini, qal fama taqul fi amwali Bani Umayyah. Nah, berarti ini namanya Abdullah bin Ali ini, dia adalah Bani Abbasiyah, ya. Kemudian bertanya, makanya kenapa bertanya tentang wasiat Rasulullah SAW? Karena merasa bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah adalah keturunannya Rasulullah SAW, yaitu Bani Abbasiyah. Maka beliau bertanya kemudian kepada Al-Auza'i, bagaimana pendapatmu tentang hartanya Bani Umayyah? Ya, Bani Umayyah. Qultu, maka Al-Auza'i mengatakan, in kanat lahum halalan, kalau sekiranya harta itu halal bagi mereka, bagi orang-orang Bani Umayyah, fahiya alaika haram, maka bagimu haram. Haram apa? Haram untuk mengambilnya, haram untuk merampasnya. Ya, namanya mengambil dengan paksa ya haram, tidak boleh. Ya, meskipun itu musuh bebuyutannya, yaitu Bani Umayyah ini. Wa in kanat alaihim haraman, nah apalagi kalau misalkan ada harta yang di tangan Bani Umayyah itu haram, fahiya alaika ahram, maka bagimu lebih haram lagi, enggak boleh kamu mengambilnya. Nah, ini beliau katakan dengan sejujurnya tentang apa yang harus dikatakan. Dan masya Allah, ketika Al-Auza'i mengatakan apa adanya, yang mengatakan dengan jujur, ini menunjukkan bahwasanya intinya adalah beliau amar ma'ruf nahi mungkar kepada seorang penguasa, mengatakan apa adanya. Fa amarobi fa ukhrijtu, maka kemudian beliau raja atau amir memerintahkan kepadaku untuk aku dikeluarkan, artinya dibebaskan. Nah, jadi tidak jadi dibunuh, ya. Maka inilah beliau sudah siap untuk mati, ya. Tapi ternyata dengan kejujurannya
malah kemudian dibebaskan. Qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi mengomentari tentang riwayat ini, qad kana Abdullah bin Ali malikan jabbara, adalah Abdullah bin Ali seorang raja yang jabbaron, yang otoriter, safakan liddima, yang mudah menumpahkan darah, yang mudah membunuh, sa'bal maras, yang sulit untuk diajak kompromi, ya, namanya orang otoriter, ya, pemimpin otoriter begitu, apa katanya sudah, apa maunya, ya. Wa ma hadza, meskipun demikian, fal Imam Al-Auza'i, maka Imam Al-Auza'i yasda'uhu bimurril haqqi kama tara. Kemudian Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, yasda'u, mengatakan atau menjelaskan bimurril haq, yaitu dengan kepahitan yang hak, mengatakan yang hak meskipun pahit, ya. Qulil haqqa walau kana murra, katakan yang hak meskipun itu adalah pahit, kama terus bagaimana engkau lihat di dalam riwayat tadi itu. Maka inilah Imam Adz-Dzahabi menambahi, meskipun di hadapan pimpinan yang otoriter, maka beliau berani menyampaikan, yaitu dengan yang hak, walaupun taruhannya adalah nyawa, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. La ka khalqi min ulama isu, maka kemudian beliau mengkritisi, yaitu menyayangkan atau menjelaskan, tidak seperti ka khalqin, yaitu seperti makhluk, min ulama isu, daripada ulama su, ulama yang buruk, ulama yang jelek, ya, ulama yang jahat. Alladzina yuhassinu lil umara, namanya ulama su, ulama yang rusak, ulama yang jelek. Ini lebih parah dibandingkan dengan orang biasa yang jelek. Kalau orang biasa yang jelek, ya tidak terlalu banyak berpengaruh pada yang lainnya. Tapi seorang ulama bisa menyesatkan, ya. Alladzina yuhassinu lil umara, maka ulama yang su ini biasanya dikatakan oleh beliau, yaitu orang-orang yang yuhassinuna, dia membagus-baguskan lil umara, kepada pimpinan, kepada amir. Dia senantiasa berkata-kata yang baik, ya, senantiasa memuji, yaitu amir, ya, membagus-baguskannya. Ma yaktahimu nabihi, itu sesuatu yang dimana dilakukan oleh pimpinan atau pemerintah bahasanya, itu ketika mereka melakukan pemaksaan apapun, maka tetap dianggap baik oleh ulama su ini, minadz zulm wal asf, baik itu berupa kedoliman ataupun berupa tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, ya. Maka ini seharusnya diingkari, tapi kalau ulama su, maka dia tidak berani untuk mengingkarinya. Bahkan wayaklibuna lahum bi al-batil haqqa, bahkan dia membalikkan fakta, yang itu batil dikatakan hak. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka, orang-orang yang termasuk ulama su ini. Aw yaskutu nama al-qudrah ala bayanil haq, atau dia diam, tidak berani bicara, padahal dia mampu untuk menjelaskan yang hak, Maka komentar dari Imam Adz-Dzahabi ini adalah merupakan ibrah, merupakan pelajaran yang diambil dari kisah tentang Al-Auza'i di sini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka dari kisah ini berapa pelajaran yang kita ambil, bahwasanya inilah pentingnya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau memang itu harus dikatakan, ya harus dikatakan. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya beliau menyampaikan walaupun taruhannya adalah nyawa. Dan di antara kecerdikan, kepandaian daripada Imam Al-Auza'i, ketika ditanya oleh amir ini, raja yang otoriter ini, yang pertama tadi ketika ditanya bagaimanakah hukum membunuh, maka langsung beliau nukilkan hadis Rasulullah SAW. Ya, saat itu para jamaah, seorang pimpinan, seorang amir, ya mereka juga seorang muslim, dan mereka bahasanya itu juga masih menghargai
seorang ulama, apalagi menyitir, menukil hadis Rasulullah SAW. Maka mereka tidak berani serta-merta untuk menyalahkan hadis tersebut, karena memang hadisnya hak, hadisnya benar, ya. Sehingga Imam Al-Ghazali beliau menjawab dengan langsung menukil hadis. Kemudian juga ketika ditanya tentang masalah khilafah, yang dimana inginnya pimpinan yaitu Abdullah bin Ali ini, dia menginginkan bahwasanya kekhilafan yang benar adalah dari yaitu Bani Abbasiyah ini, bukan Umayyah, ya, Abbasiyah bukan Umayyah. Maka beliau kemudian sanggah, beliau bantah, beliau sangkal bahwasanya sekiranya itu ada wasiat, maka tentunya yang seharusnya jadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi kenyataannya tidak. Ini menunjukkan tidak ada wasiat dari Rasulullah SAW. Dan mungkin kita tahu para jamaah di dalam perkembangan bagaimanakah yang namanya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini, mereka memang ya musuh bebuyutan, tidak akur demikian. Dan pelajaran yang diambil juga dari riwayat ini yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tadi itu, bahwasanya orang-orang yang itu dianggap sebagai seorang ulama ini justru mengkhawatirkan, justru membahayakan ketika ternyata dia tergolong ulama ussu, ulama yang buruk, ulama yang jelek. Karena ketika dia di hadapan pimpinan, di hadapan pemerintah, di hadapan itu seorang raja, seorang presiden misalkan, dia akan berusaha untuk mengambil hatinya pimpinan. Yang seharusnya itu tidak boleh, maka dia nggak berani mengatakan tidak boleh, ya, bahkan dia akan membolehkannya. Waliyadzubillah. Juga yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, yaitu yang dikatakan ulama su, itu juga ketika mereka itu yaskutu nama al-qudrah, diam meskipun dia itu mampu sebenarnya untuk menjelaskan hak, dia itu tidak mau menjelaskan padahal mampu, hanya diam saja karena tidak mau disalahkan. Maka ini bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Itulah ya ikhwah azani wa azakullah, pentingnya yaitu amar ma'ruf nahi munkar walaupun yang dihadapi adalah seorang raja, seorang pimpinan, ya, seorang amir. Ini dicontohkan oleh para salaf, bagaimanakah mereka menyampaikan yang hak, menyampaikan yang hak. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, riwayat selanjutnya, waqala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimallahu taala, dakhala Abdul Malik bin Umar ibni Abdul Aziz ala Umar. Masuk Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu siapakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal, seorang khalifah yang ternama, yang namanya sangat harum. Anaknya Abdul Malik suatu saat itu menemui ayahnya. Faqala, maka anaknya yaitu Abdul Malik mengatakan, ya Amirul Mukminin. Anaknya ketemu dengan bapaknya, manggilnya bukan langsung wahai ayahku, tidak, tapi penghormatan yang dilakukan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Innali ilaika, sesungguhnya aku ada keperluan denganmu. Innali ilaika hajatun, aku ada keperluan denganmu wahai Amirul Mukminin. Ayahku sebenarnya ayahnya sendiri. Fa akhlini, maka biarkan, yaitu aku sendirian denganmu. Kenapa anaknya ini mengatakan demikian? Karena di situ wa indahu Maslamah, di situ ada Maslamah bin Abdul Malik, yaitu pamannya Abdul Malik ini, pamannya anaknya Umar bin Abdul Aziz ini. Faqala Umar, maka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala mengatakan, asarrun duna ammik, apakah kamu suka kalau tanpa ada pamanmu? Maslamah ini pamannya
Maka kemudian bertanya, kamu ingin berdua saja, pamanmu enggak ikut? Maka qala na'am, iya wahai ayahku atau Amirul Mukminin. Maka Mas Salamah mengetahui ini urusannya ayah dengan anak. Faqama Mas Salamah wa kharaja. Maka kemudian Mas Salamah keluar. Wa jalasa baina yadayhi. Kemudian Abdul Malik yaitu duduk di hadapan ayahnya. Sekali lagi memanggil faqal, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ya, tidak memanggil langsung wahai ayah. Ya Amirul Mukminin. Ma anta qail li rabbika ghadan idza sa'alak. Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu nanti, maksudnya di yaumul qiyamah, idza sa'alaka, jika nanti Allah bertanya kepadamu. Faqala, jika Allah bertanya, ra'aita bid'atan lam tumidha aw sunnatan falam tuhyiha. Wahai Amirul Mukminin, kau tahu satu yang bid'ah, belum semuanya engkau matikan. Engkau tahu yang sunnah, tapi belum semuanya engkau hidupkan. Jadi ini anaknya, ini melihat, tentunya adalah melihat kondisi masyarakat di situ. Walaupun masyarakatnya, masya Allah, bahasa kita sudah adil sejahtera ya, kemahripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur ya, masyarakatnya sudah makmur. Tapi anaknya ini mengingatkan kepada ayahnya bahwasanya masih ada kebid'ahan yang itu belum hilang, masih ada sunnah yang itu belum dihidupkan. Padahal ini tanggung jawabnya seorang pimpinan, seorang amir. Apa jawabnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala? Apa jawabnya ayahnya ini? Ya bunayya, wahai anakku, asyai'un hammalaka raghbah ilayya am ra'yun ra'yatahu min kibali nafsik. Wahai anakku, sini. Engkau mengatakan ini, apakah ada sesuatu yang membuatmu terdorong untuk mengatakan itu kepadaku, atau ini hanya pikiranmu sendiri? Ra'yun ra'yataka min kibali nafsik, hanya dari dirimu sendiri, tidak terkait dengan omongan orang, kasarannya demikian. Ini dari kamu sendiri, atau memang ada orang mengatakan kepadamu terus kamu sampaikan kepada saya? Ini pastikan dulu, pastikan yang ditanyakan anaknya ini itu dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Maka anaknya menjawab, la, tidak wahai ayah, wallahi walakin ra'yun ra'aituhu min kibali nafsi. Tidak wahai ayahku, demi Allah sesungguhnya ini adalah dari pikiranku sendiri. Artinya bukan dari orang lain, dari pikiranku sendiri. Kemudian anaknya menambahkan, wa araftu annaka mas'ul, dan aku tahu karena engkau wahai ayah, engkau adalah mas'ul, adalah penanggung jawab. Fama anta qail, apa yang akan kau katakan nanti kepada Allah Ta'ala terhadap rakyat yang ada di bawahmu? Faqala lahu abuh, maka kemudian ayahnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada anaknya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, wajazaka min waladin khaira, dan semoga Allah membalasmu menjadi seorang anak yang baik. Ayahnya mendoakan kepada anaknya. Kemudian apa jawabnya beliau? Fa wallahi, maka demi Allah, inni la arju an takuna minal a'wani alal khair. Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya saya berharap engkau menjadi orang yang termasuk penolong di atas kebaikan. Aku berharap engkau bisa menolong ini. Kalau tadi kamu katakan masih ada bid'ah yang belum dimatikan, masih ada sunnah yang belum dihidupkan, ya bantu ayahmu ini, ya bantu ayahmu untuk bisa melakukan itu, yaitu bid'ah bisa dihilangkan, sunnah bisa dihidupkan. Padahal sudah banyak yang sudah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ketika belum ada, bantulah saya, bantulah ayahmu ini.
ya, alal khair, di atas kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, yaitu ayahnya Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inna qaumaka, sesungguhnya kaummu. Kaumnya, anaknya berarti siapa? Ya, keluarganya, di dalam lingkup keluarganya, lingkup kerajaan, begitu. Qad syaddu hadal amr, di tengah-tengah keluarga kita, wahai anakku, itu juga terasa berat urusan ini, terasa berat perkara ini. Uqdatan, ikatan demi ikatan, urwatan, setali demi setali. Artinya untuk bisa mengkondisikan di lingkup keluarga sendiri itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Beliau katakan, wa mata ma uridu mukabiratahum alantizai ma fi aidihim. Maka dikala aku ingin, yaitu memaksa mereka, karena seorang pemimpin berhak untuk memaksa, alantizai ma fi aidihim, untuk mengambil apa yang ada di tangan mereka, yaitu maksudnya mengambil harta yang tidak halal. Kalau bahasa kita yaitu merampas uang korupsi, bahasanya demikian. Ya, seorang presiden berhak yaitu untuk menyita uang korupsi. Maka ini karena pelakunya masih di lingkupan kerajaan sendiri atau lingkup kerajaan sendiri, maka beliau katakan, lam aman an yaktufu alayya fatqan. Maka ini saya sangat mengkhawatirkan, ya, mereka nanti akan berontak, mereka akan menentang. Kalau aku lakukan ini dengan serta-merta, dengan membawa yaitu kekuasaan, maka khawatirnya mereka nanti akan berontak. Padahal mereka keluarga kita sendiri, ya, keluarga kita sendiri. Dan kita tahu para jemaah, kalau ada yang namanya perselisihan dengan orang lain, itu biasanya ketika perselisihan selesai dengan orang lain, biasanya tidak jauh waktunya, mungkin bisa damai. Tapi kalau dengan keluarga itu masya Allah bisa lebih lama, ya. Maka beliau khawatir, bahkan beliau katakan taksuru fihi ad-dima, aku khawatir nanti kalau misalkan itu aku paksakan, mereka menentang, akan terjadi yang namanya pertumpahan darah, ya. Pertumpahan darah, ada pembunuhan, ada yang mati. Maka beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la zawalid dunya ahwanu alayya min an yuraqa fi sababi. Maka demi Allah, sungguh hilangnya dunia ini, hilangnya harta perbendaharaan yang ada di dunia ini, maksudnya kehilangan dunia ini, ahwan itu lebih ringan, ya, lebih rendah, alaman an yuraka fi sababi, daripada orang yang dia itu tertumpahkan darahnya, meninggal karena sebabku, karena sebab aku, sebab yaitu kebijaksanaan, sebab perintah, ya, sebab yaitu aturan yang beliau berikan. Bahkan beliau katakan mahjamatun min damin, meskipun yang tertumpah darah ini hanya sekedar mahjamah. Mahjamah itu hijamah, hijamah itu bekam. Dikatakan di sini yaitu al-qarurah allati yajma'u fiha dam al-hijamah indal mas, yaitu gelas, ya, bahasa kita itu gelasnya bekam. Meskipun yang tertumpah darahnya hanya sebanyak segelas bekam tersebut. Artinya kalau orang dia ambil darahnya segitu, ya nggak sampai mati kan. Apalagi orang ketika dia itu sakitnya, ya masya Allah, ketika dibekam bisa jadi sudah sekian gelas, ya semuanya banyak, ya. Tapi malah sehat, malah sehat. Nah, ini ketika orang ditumpahkan darahnya, ibaratnya ketika terjadi katakanlah perseteruan kemudian terluka, maka beliau katakan meskipun hanya segelas bekam ini, maka itu saya tidak mau, kalau itu karena sebabku. Maka beliau mengatakan berikutnya, awama tardo, tidakkah engkau ridho wahai anakku, alla ya'tiya alayya ala abika, yaitu tidaklah datang kepada ayahmu ini yaumun, suatu masa, suatu hari nanti, min ayyamid dunya, dari hari di dunia,
illa wa huwa yumitu fihi bid'ah, kecuali dia mematikan di dalamnya bid'ah, wa yuhyi fi sunnah, dan menghidupkan di dalamnya sunnah. Artinya beliau katakan bahwasanya tidakkah engkau ridho bahwasanya usaha upaya yang kita lakukan selama ini itu sudah berjalan, sudah kita lakukan, yaitu bagaimanakah mematikan bid'ah, memerangi bid'ah, dan menghidupkan sunnah. Adapun memang masalah kesempurnaan di tangan Allah Ta'ala, belum bisa secara sempurna. Hatta yahkumallahu bainana bil haq, hingga Allah memberikan keputusan di antara kita dengan al-haq, wa huwa khairul hakimin, dia Allah yang sebaik-baik hakim. Ayo ikhwah azani wa asqullah. Maka dari riwayat ini menunjukkan atau faedahnya yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya seorang anak pun itu juga tidak ada salahnya ketika mengingatkan orang tuanya. Tadi yang pertama dikatakan seorang tua atau ayah ibu, maka sudah selayaknya dia mengingkari kemungkaran anaknya bil yad, yaitu dengan kekuasaan, dengan tangannya. Maka begitu juga seorang anak boleh mengingkari kemungkaran dari orang tuanya, tapi tentunya dengan cara yang baik. Di antaranya apa? Mengajak bicara empat mata, mengajak bicara empat mata bersendirian. Nah, inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya, meskipun ayahnya di sini kita tahu bahwasanya ini masih berupa pertanyaan-pertanyaan yang dimana ketika ada kurang kesempurnaan, yaitu di dalam memerangi bid'ah atau kurang menghidupkan sunnah, itu adalah sesuatu yang memang bahasanya kalau bahasa kita wajar, tidak bisa secara sempurna, ada saja demikian, ya, tidak mungkin semuanya terjadi, ya. Maka kita tahu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang namanya kesyirikan juga senantiasa ada, walaupun secara global, secara mayoritas sudah terhapus, artinya sudah diperangi semuanya, ya. Namun biasanya yang masih ada saja. Ini dari sisi anak. Maka anak boleh menyampaikan, yaitu entah dari dirinya atau mungkin mendengar informasi dari yang lainnya, menyampaikan kepada orang tuanya ketika orang tuanya punya kedudukan. Sebaliknya para jamaah, orang tua ketika dia itu memberikan jawaban kepada anak yang sedang mengingatkan orang tuanya, ketika orang tuanya belum melakukan pekerjaan yang tuntas, bahasa kasarannya demikian, maka yang dilakukan oleh beliau pertama adalah mengucapkan terima kasih, rahimakallah, jazakallah, ya. Jadi memberikan apresiasi, bahasa kita, beri apresiasi bahwasanya masya Allah anaknya ini perhatian, ya, perhatian kepada apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka kemudian diajak untuk bisa menolong, diajak untuk bisa bekerja bersama-sama. Nah, ini bagaimanakah hubungan timbal balik antara anak dan orang tua yang baik. Dan itulah para jamaah seharusnya yang bisa dilakukan, yaitu seorang anak ketika dia sedang menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang tua, maka orang tua hendaklah dia itu mendengarkan dulu dengan baik-baik sampai habis, sampai selesai. Ya, maksudnya anak ini nanti apa? Maka tadi beliau mengatakan ini keinginanmu atau ini sebenarnya pikiranmu sendiri atau pikiran dari yang lain. Ini untuk untuk memastikan. Kalau memang itu dari orang lain, nanti jawabannya demikian. Kalau dari dirinya sendiri jawabannya demikian. Nah, untuk memastikan jawaban ini. Nah, misalkan ketika kita mendengar bahasanya itu informasi dari anak kita, Mi, saya itu pengen Mi demikian. Kita tanya dulu, ya, kamu itu mengatakan demikian itu memang pengen seperti itu atau mungkin niru temanmu? Loh, soalnya teman saya tadi bilang begitu, begini, ternyata dia ikut dengan temannya. Ya, bisa jadi kondisinya berbeda. Tapi kalau ternyata dari dirinya sendiri, maka dilayani dengan baik. Nah, ayo ikhwah azaniyah semua. Kemudian juga faedah dari ini pula, bagaimanakah tidak mudahnya atau beratnya ketika harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkup sendiri. Dia katakan di sini adalah di lingkup
kerajaan. Maka kalau tadi kita katakan di lingkup keluarga itu tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika beliau berawal mendakwahkan dakwah Islam ini, bagaimanakah mengajak ya sanak kerabat terlebih dahulu. Itulah yang bisa menguatkan dakwah kita. Maka di sini menunjukkan hendaklah kita itu ketika punya hamasah, punya semangat berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, jangan langsung melihat orang luar. Lihatlah kepada kanan kiri kita, keluarga kita dulu. Ya, keluarga kita sendiri, kemudian kerabat kita, maka itu kita lihat. Itu menjadi poin penting bagi kita. Kalau kita berhasil, maka itu akan bisa membuat kekuatan kita dalam berdakwah ke luar. Tapi sebaliknya, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga sendiri lemah, ya, tidak pernah melakukannya, sementara berkuar-kuar di luar dengan kerasnya, ya, orang hanya mengatakan, ya bahasa Jawa ini, ya urusono keluargamu dhisik, ya kan begitu. Jadi urusi keluargamu sendiri daripada ngurusi orang lain. Nah inilah, makanya kita harus memperkuat namanya amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga kita sendiri. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita senantiasa istiqomah di jalannya, khususnya di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga kita, dan kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan itu secara istiqomah sehingga bisa berdampak kepada selain keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.